Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Amanda dengan NPM 2121020143. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya pada bab 4 bunga dan riba. A. Prolog. Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Qardawi, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga atau riba. Hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan berat dan baik. Karena dalam sistem ekonomi kapitalistis dijumpai bahwa manfaat keuntungan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orangnya saja. B. Larangan riba. Pembahasan riba ini akan didukung dan dikuatkan dengan definisi tentang riba dalam pandangan Al-Quran, disertai dengan hadis dan fikih yang berhubungan dengan riba, seperti pada contoh surat Ar-Rum ayat 39, yaitu yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang mendapat gandakan pahalanya. C. Pengertian riba. Setelah mengetahui beberapa pendapat baik dari Al-Quran maupun hadis, kita para ahli berpendapat terhadap riba, maka kita perlu pula mengetahui apa sebenarnya riba itu. Riba berarti meningkat, tambahan, perluasan, ataupun peningkatan. Dalam Islam, riba dapat didefinisikan sebagai premi yang harus dibayar dari sisi peminjaman kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya, sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Di sini, riba mempunyai pengertian yang sama dan akan dijelaskan lebih lanjut mengenai riba, yakni riba nasi'ah dan riba al-fadl. Riba nasi'ah pengertian dari kata nasa yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu, dan mengacu kepada waktu di mana pinjaman harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas premi atau tambahan tersebut, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah. Kedua, riba al-fadl. Riba al-fadl ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dengan penjual. Pembahasan mengenai riba fadl telah memulai sejak hadis menyatakan itu sendiri maupun dengan barang yang lain dan jumlah yang sesuai. 3. Konsumsi dan pinjaman produksi. Perdebatan mengenai bunga yang dilarang semasa hidupnya. Nabi hanya berbicara seputar pinjaman dan bunga yang dikarenakan atas dasar sejumlah pinjaman yang secara faktanya itu salah. Selama masa periode Nabi, umat Islam telah terinspirasi untuk menjalani kehidupan mereka dengan sederhana. Dalam konteks ini, suatu saat orang dapat mengerti maksud dari jahiliyah dan menyatakan bahwa perdagangan seperti layaknya bunga dan perbedaan yang ada di Al-Quran menggambarkan hubungan antara perdagangan dan bunga. Sementara dalam melakukan perdagangan, seorang pengusaha juga mempunyai pengharapan untuk mendapatkan untung. Selain itu, dia juga menghadapi resiko atas kerugian yang mungkin dideritanya. Imam Razi sendiri mempertanyakan apa salahnya mengenakan bunga ketika seseorang meminjam uang dari yang meminjamkan. 4. Pembiayaan model. Dengan adanya kerangka ini, hanya terdapat dua alternatif yang mengarah kepada pinjaman berdasarkan tingkat suku bunga, yaitu gendasan, dan yang satunya adalah pembiayaan modal. Award Hasan adalah bentuk pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir periode tanpa adanya bunga ataupun pembagian keuntungan maupun kerugian dari kegiatan usaha tersebut. Sekarang ini hampir sebagian besar kegiatan usaha pembiayaan dalam ekonomi Islam harus berorientasi kepada modal, di mana pemberi modal berbagi keuntungan maupun kerugian dari usaha yang dibiayainya. Ada 3 jenis peminjaman yang mencari tambahan dana bagi kegiatan usaha mereka, yaitu pertama, perusahaan yang sedang mencari investor untuk memperluas kegiatan usaha mereka. Kedua, perusahaan yang sedang mencari pinjaman untuk membantu pembiayaan usaha mereka. Ketiga, pemerintah yang mencari pinjaman dana untuk menutupi defisit APBN. Sedangkan untuk berbentuk pembiayaan modal, quality financing,
Dipandang dari perspektif Islam, terdiri atas perusahaan perorangan, rekanan termasuk dalamnya mudarasah dan sirkuel dalam perusahaan gabungan. A. Perusahaan perorangan. Dalam kasus ini, pengusaha atau produsen bergantung kepada kemampuannya untuk mengolah sumber keuangannya dan juga manajemennya. Kebanyakan produsen dalam jenis usaha ini melakukan kredit untuk membiayai kegiatan usaha mereka. Bagi mereka yang mempunyai perusahaan perorangan, untuk pelanggan tertentu bisa diberikan kredit. Beban bunga yang dikenakan oleh produsen tertutupi dengan meningkatnya penjualan. Kebanyakan fuqaha memperbolehkan adanya perbedaan harga untuk kondisi yang seperti itu. B. Partnership atau rekanan. Bentuk. D. Teori riba. Tidak akan pernah ada dua kategori riba yang dilarang dalam Islam. Namun, banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Di sini akan mengungkapkan mengenai seputar permasalahan riba yang disertai bukti pada masa awal era sebelum Islam. Sepertinya riba merupakan praktek bisnis di mata uang atau kondisi yang dipinjamkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan jangka waktu yang lama. Riba al-jahiliyah. Kata riba dapat diartikan dengan meningkat al-ziyadah, bertumbuh al-numu, bertambah al-irtifa, dan al-awu. Semua ini telah diilustrasikan penggunaan dalam Al-Quran. Sampai sejauh ini, selama masih berbentuk pengertian secara teknis yang dilakukan dengan tidak adil, Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan transaksi tersebut mempunyai unsur riba di dalamnya. Selanjutnya, oleh karena alasan tersebut, ketika dinyatakan sebagai transaksi yang tidak masyarakat mengerti benar apa maksudnya dari hal tersebut. F. Daya Mu'jal. Sebuah analisis dalam model lain masa sebelum Islam yang berkaitan dengan riba, seperti yang telah dijabarkan oleh Ibnu Jarir dan Al-Tabri, membawa kita kepada suatu kesimpulan, yaitu tentang praktik dan daya mu'jal ulang yang ditangguhkan dengan adanya sejumlah persyaratan tertentu. 2. Pinjaman yang bersyarat. Sekarang sudah jelas bahwa Baibi al-Nasiyah pada zaman sebelum Islam bekerja didasarkan kepada daya mu'jal yang menyebabkan riba terus berkembang. Fenomena ini juga terjadi di masa sebelum Islam, di mana pinjaman yang diberikan disertai dengan sejumlah syarat tertentu yang didasarkan kepada jumlah waktu atas periode tertentu. G. Pengertian bunga dan modal. Apakah usuri atau bunga yang akan diperbolehkan dalam Al-Quran? Diperlukan sebuah kajian ilmiah mengenai hal tersebut agar dapat dengan mudah dimengerti. Sampai saat ini, bunga dapat diartikan sebagai buah dari modal yang digunakan atau dipinjamkan, sedangkan modal adalah buah dari hasil kerja para pekerja di masa yang lalu dan digunakan di masa depan untuk mengharapkan adanya imbalan tertentu sebagai kompensasinya. Pemikiran riba di era modern. Para ahli hukum dan masa awal Islam mempunyai banyak perbedaan dalam mendefinisikan istilah riba. Walaupun mereka semua menyetujui bahwa riba itu terlarang untuk semua orang Islam, mereka mempunyai perbedaan terdapat dalam mendefinisikan riba. Fikih ilmu hukum Islam mengungkapkan bahwa pada awalnya ahli hukum tidak dapat disesuaikan dengan pemikiran riba itu. Ibu melarang menurut ajaran agama Islam karena alasan itu hingga atas kesan kurang baik mengenai ilmu hukum ekonomi. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya rangkuman saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.